Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kakanda Ketua Komisi F, Kakanda Arif Situju beserta Sekretaris Ustadz Mahathir. Yang saya hormati sahabat-sahabat media nasional yang sempat hadir pada siang hari ini, yang bersama-sama menghadiri acara yang dibuat oleh PT IPI, PT Indeks Politika Indonesia, yaitu rilis survei dan diskusi terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan Kabinet Merah Putih. Pak Ketua dan para sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah PT IPI ini melakukan survei independen ini itu dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Jadi kita pengumpulan data Pak Ketua, sahabat-sahabat semua dari tanggal 5 sampai tanggal 12 Oktober 2025. Di mana pada penelitian kita ini kita mengambil sampel 1.220 orang yang disebar di seluruh provinsi. Jadi ini penyebaran sampel ini ke seluruh provinsi. Jadi berbasis provinsi, karena survei nasional jadi berbasis provinsi. Dalam penelitian ini kami menggunakan metodologi multi-stage random sampling. Karena kan survei nasional itu biasanya ada dua, ada cluster sampling, ada multi-stage. Ada kemarin saya lihat lembaga yang merilis cluster sampling. Kalau cluster sampling itu kan biasanya yang diwawancara itu akademisi, mahasiswa, yang diwawancara kalau cluster itu seperti ini. Kalau kita memang murni masyarakat secara umum berdasarkan sampling yang keluar. Ini sama dengan metode survei politik sebenarnya, hampir sama dengan metode survei politik, multi-stage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan 95 sampai 97%. Dan margin of error plus dan minus 2,9 sampai 3%. Kami genapkan 3%. Sebenarnya kalau dian 2,9 sekian, hampir 3%. Kalau dalam hitungan kami genapkan 3% karena hampir 3%. Plus dan minus. Artinya angkanya bisa naik 3%, bisa turun 3% dari angka-angka yang terpublikasi atau yang muncul seperti itu. Sampel berasal dari provinsi di seluruh Indonesia. Ini penyebaran sampel dan populasi lengkap di sini sampai ke Papua Pegunungan juga, provinsi baru ada juga sampel di sana. Oke. Karena ini multi-stage random sampling, maka proporsi pengambilan sampel itu sama dengan survei sebelumnya, 50% laki-laki, 50% perempuan. Jadi balance antara perwakilan perempuan dan perwakilan laki-laki. Ini sebarang usia berdasarkan sampling. Jadi kan sampling yang kita lakukan itu kan, responden itu kan muncul dari acak, bukan kita yang tentukan. Jadi metodologi yang memunculkan responden. Seperti itu. Ini berdasarkan pendidikan, ada juga kita ambil berdasarkan agama. Ternyata di Indonesia itu 86,2% masyarakat beragama Islam. Dan 7,1 beragama Protestan, 3% Katolik, 1,7% Hindu, 1% Buddha, 1% lainnya. Nggak tahu agama apa itu lainnya. Acan tahu itu. Suku semua juga terwakili di sini. Karena responden tersebar di seluruh provinsi, maka perwakilan suku pun
terekam semua. Jawa yang paling mendominasi yang 41,3%, sampel responden itu ada di Pulau Jawa dengan 41,3%. Kemudian yang terbesar kedua adalah Sunda atau Jawa Barat. Jawa ini kan ada banyak provinsi, ada beberapa provinsi kan, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, arti itu. Nah ini perwakilan Bugis juga 2,4%, Makassar 1,8%, Betawi 2,8%. Kondisi umum sektor ekonomi, menurut Bapak Ibu Saudara melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang sangat baikkah, baik, sedang buruk atau sangat burukkah? Nah ini di sini yang mengatakan sangat baik 3,5%, yang mengatakan baik 38,1%, yang mengatakan sedang 43,3%, yang mengatakan sedang. Artinya dia tidak mengatakan buruk, tapi juga tidak mengatakan baik, dia sedang. Yang mengatakan buruk 12,2%, dan yang mengatakan sangat buruk 2,1%, dan yang tidak menjawab atau merahasiakan 0,8%. Artinya kalau dirata-ratakan, gabungan antara sangat baik, baik dan sedang itu di atas 80%. Tapi kan sedang ini multitafsir juga, ini sedang. Apakah sedangnya dimaksud ini sudah masuk kategori baik atau seperti apa, ya biarlah publik yang menilai persoalan sedang itu, karena ini kan jawaban publik. Sektor keamanan 11,3% mengatakan sektor keamanan itu sangat baik, dan 58,9% mengatakan baik, 19,9% mengatakan sedang, 8,8% mengatakan buruk, 0,2% mengatakan sangat buruk, dan 0,9% mengatakan tidak jawab atau merahasiakan. Ini dari sektor keamanan. Sektor politik, bagaimana, apa menurut Bapak Ibu Saudara melihat keadaan politik nasional pada umumnya sekarang? 8,9% mengatakan sangat baik, 43,1% mengatakan baik, 38,8% mengatakan sedang, 6,6% mengatakan buruk, 0,5% mengatakan sangat buruk, dan 2,1% mengatakan tidak menjawab. Artinya di era pemerintahan Prabowo ini, optimisme masyarakat tentang sektor politik itu cukup tinggi. Karena memang cara berpolitik Prabowo yang merangkul, yang membuat optimisme masyarakat terhadap Prabowo itu cukup tinggi. Dia yakin bahwa Prabowo itu bisa mencegah turbulensi politik, karena metode dia merangkul. Penegakan hukum 3,8% mengatakan sangat baik, 45% mengatakan baik, 28,9% mengatakan sedang, 16,1% mengatakan buruk, 1,9% mengatakan sangat buruk, dan tidak jawab, tidak tahu, rahasia 4,3% untuk penegakan hukum. Kepuasan kinerja Presiden Prabowo, yang merasa sangat puas dengan kinerja Pak Prabowo adalah 13,1%, yang mengatakan sangat puas, yang mengatakan cukup puas 67,1%, dan yang mengatakan kurang puas 14,2%, yang mengatakan sangat tidak puas 1%, tidak jawab, rahasia, dan tidak tahu 4,6%. Jadi di wilayah ini kita tidak menggunakan istilah sedang. Kita hitam putih di sini. Apakah kau anggap bagus atau tidak bagus? Di pertanyaan ini kita tidak masukkan pertanyaan sedang khusus di pertanyaan ini. Jadi apakah Anda puas, cukup puas, atau tidak puas? Seperti itu. Dan kalau digabungkan ini kurang lebih 80,2% mengatakan puas dengan kinerja Presiden Republik Indonesia. Gabungan antara sangat puas dengan cukup puas 80,2%. Ini kalau digabungkan, yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden. Oke. Ini penilaian kepuasan kinerja. Secara umum, apa penilaian kepuasan terhadap kinerja Presiden? Komitmen terhadap lingkungan dan energi bersih, Prabowo dianggap cukup berkomitmen di wilayah ini. Penilaiannya cukup tinggi, 75, yang pada gini sangat baik, warna merah ya. Merah, ini. Komitmen terhadap lingkungan dan energi 2% yang mengatakan sangat baik.
buruk 8,2%, baik 2,5. Ini khusus untuk komitmen terhadap lingkungan ya. Ini apa ini? Oh, baik ini ya. Oh, ini ya, baik di 75,5. Oke. Jangan sampai salah ini berdasarkan anunya gambar. Diplomasi luar negeri yang aktif dan tegas. Ini ya, Bayu 71 ini ya. Yang mengatakan baik. Sangat baik 5,2. Apa 2,1? Bayu, berarti itu. Kemudian peningkatan mutu pendidikan SDM 868 dengan 5,2 ya, antara baik dengan sangat baik. Kemudian ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian 71,1 mengatakan baik dan 5,7 mengatakan sangat baik. Kemudian pembangunan infrastruktur merata 74 mengatakan baik dan 5,1 mengatakan sangat baik. Peningkatan kesejahteraan sosial 70% mengatakan baik, 4,1 mengatakan sangat baik. Modernisasi pertahanan negara 67,1 mengatakan baik, 5,5 mengatakan sangat baik. Program makan bergizi gratis 67,1 mengatakan baik dan 12,3 mengatakan sangat baik. Menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional 73% mengatakan baik, 8% mengatakan sangat baik dan lainnya Oke. Tingkat keterkenalan dan kesukaan terhadap menteri koordinator. Oh, ini top of mind dulu nih. Jadi ini pertanyaan spontan terkait siapa menteri yang dianggap berkinerja bagus. Jadi pertanyaan spontan. Jadi pertanyaannya menurut Bapak Ibu Saudara, siapa menteri yang berkinerja bagus? Ini pertanyaan spontan. Menteri Pertanian 3,6%, Menteri Pertahanan 3,0%, Menteri Luar Negeri 2,9%, Purbaya Yudi Sadewa Menteri Keuangan 2,3%, Teddy 2,2%, Erik 2,0% dan Nasaruddin Umar Menteri Agama 1,8%. Ini pertanyaan spontan terkait kinerja menteri. Pertanyaan spontan yang belum menyodorkan nama. Ini belum menyodorkan nama. Seperti itu. Keterkenalan, rata-rata popularitas mereka yang tertinggi popularitas itu Agus Harimurti Yudhoyono dengan 62,8%. Jadi yang paling populer ini Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dia 62%. Popularitasnya 0,8 dan yang kedua Muhaimin Iskandar yang dianggap populer 62,1. Kemudian yang populer yang ketiga Airlangga Hartarto 50,5%, Zulkifli Hasan 49, kemudian Yusri Isra Mahendra 48. Ini tingkat keterkenalan ya atau popularitas. Dan akseptabilitasnya ini masing-masing 37 Agus Harimurti, Yusri 30, Pratikno 25, Airlangga 25, Zulkifli Hasan 23, Abdul Muhaimin Iskandar 20, Jamari Candiaga ini kan baru ini baru ini, makanya memang belum muncul dia. Karena dia baru menggantikan Budi Gunawan. Seperti itu. Ah, ini yang berkaitan dengan elektabilitasnya atau tingkat kinerja yang dianggap. Jadi yang tertinggi menurut masyarakat terkait Menteri Koordinator Zulkifli Hasan 10,4, hanya beda 00, saja. Agus Harimurti 10,1%. Di urutan kedua yang dianggap berkinerja bagus di bidang koordinator ini ya. Arti itu khusus koordinator 7 koordinator. Kemudian di urutan ketiga Yusri Isra Mahendra, koordinator bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan 9,2% dan Airlangga Hartarto koordinator bidang perekonomian 8,9%, Pratikno koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 7,3% dan Abdul Muhaimin Iskandar 6,4%, koordinator bidang pemberdayaan masyarakat.
Dan Jamari Caniago, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 0,7. Ya kan ini kan baru menjabat, jadi memang belum terlalu terekam publik kinerjanya karena baru menjabat. Dan masih banyak yang belum ini, 47,1 tidak memberikan jawaban terkait kinerja koordinator. Tingkat keterkenalan dan kesukaan terhadap kabinet merah putih, ini menteri teknis. Tak masuk pada menteri teknis. Ini menteri teknis, 10 menteri dengan tingkat keterkenalan. Jadi yang paling populer itu Erick Thohir dengan 49%. Dengan tingkat kesukaan 30,5, kemudian Teddy Indra Wijaya 48,2, tingkat kesukaan 35, Amran Sulaiman 45,1, dengan tingkat kesukaan 33,5, Nasaruddin Umar 40,5, tingkat kesukaan 36,5%, Sapri Samsudin 38,4, 30,3 yang menyukai, merasa puas. Bahlil Lahadalia 37,5. Kemudian Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, Sugiono Menteri Luar Negeri 26%, Saifullah Yusuf Menteri Pertahanan, Fadlizon Menteri Kebudayaan. 5 menteri dengan tingkat keterkenalan dan kesukaan paling tinggi ini tadi Erick Thohir yang pertama dengan 49, yang paling populer ya. Paling populer ini tadi ada 5 yang paling populer ini. Tingkat keterkenalan, ini ya lanjutannya tadi ya. Ini lanjutannya semua ini sampai ke bawah. Popularitas semua ini. Popularitas semua. Untuk 5 besar yang dianggap berkinerja bagus berdasarkan data publik. Andi Amran Sulaiman 4,8, Sapri Samsudin Menteri Pertahanan 4,3%, Sugiono Menteri Luar Negeri 4,2%. Purbaya Yudi Sadewa, ini luar biasa, ini Menteri Keuangan, ini langsung masuk 4 besar. Padahal belum terlalu lama juga dia ini menjabat. Tapi gebrakannya memang yang membuat dia populer. Teddy Indra Wijaya 4,0. Ini untuk di 5 besar. Nah ini untuk 10 besar. Untuk 10 menteri yang berkinerja bagus berdasarkan survei. Tadi kita sudah sebut sampai ke Teddy, kemudian urutan ke-6 Erick Thohir, urutan ke-7 Nasaruddin Umar, urutan ke-8 Raden Dodi Hanggodo, urutan ke-9 Bahlil Lahadalia, dan urutan ke-10 Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri. Ini untuk 10 besar. Kemarin ada 3 media online, ada 3 yang saya buka hasil rilis lembaga. Kemarin itu Spin, apalagi tuh Indostrategi, apalagi satu itu. Ada 3 lembaga kemarin. Memang rata-rata saya lihat di lembaga yang merilis kemarin, kita silakan buka, ada di media online itu. Rata-rata memang Amran Sulaiman dengan Sapri Samsudin itu masuk 3 besar di semua lembaga yang merilis itu kemarin. Hampir semua saya lihat yang merilis kemarin. Bisa kita buka itu, ada semua itu pemberitaannya di media online. Seperti itu. Jadi memang kalau berdasarkan kajian kami dalam mengkaji ini hasil penelitian, perhatian publik memang dalam kurun waktu 10 bulan terakhir ini mengarah pada 2 hal, yaitu sektor pangan dan pertahanan. Karena memang yang paling banyak dibicarakan Presiden Prabowo itu dalam kurun 10 bulan terakhir ini, yang berkaitan dengan itu. Yang populer yang ketiga itu gizi, masalah makanan gratis. Yang paling banyak dibicarakan Pak Presiden dalam kurun waktu 10 bulan ini. Dalam komentar-komentar beliau, dalam program-program pemerintahannya itu konsentrasinya mengarah ke 3 itu. Yang paling sering beliau bicarakan. Terutama masalah pangan. Nah, karena memang target swasembada ini membuat dia sangat menggenjot ini sektor. Kemudian sektor pertahanan, dengan isu ini juga, apalagi yang kapal induk. Akan itu juga yang sudah hampir 2 bulan ini yang sangat populer dibicarakan itu terkait pembelian kapal induk, dan tentu itu sangat berpengaruh ke sektor pertahanan. Nah inilah yang mengangkat kinerja Sapri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan sehingga dia masuk 2 besar versi penelitian kita seperti itu. Nah ini
Tadi sampai ke 10, Tito Karnavian urutan ke-11, Fadlizon, Menteri Kebudayaan, Kodori, Kepala Staf Kepresidenan 1,7, kemudian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan 1,6%, Yandri Susanto, Menteri Desa 1,6%, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial 1,6%, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan 1,6%, Supratman Andi Aktas ya, Menteri Hukum, Abdul Mufti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 1,5%. Jadi memang jaraknya tidak terlalu jauh. Karena margin of error kan 3%. Jadi kan kalau dilihat ini perolehannya semua ini para menteri ini hanya berputar di wilayah margin of error semua penilaiannya. Jadi walaupun mereka ini di sini hanya 1,6, tapi kan ada margin of error seperti itu. Nah, jadi sangat tergantung ke depan. Margin of error ini akan berputar ke depan sesuai dengan kinerja mereka, khususnya 6 bulan ke depan seperti itu. Nah, ini kemudian Prasetyo Hadi, Sekretaris Negara 1,1, Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 1,1, Nusron Wahid, Menteri Agraria 1,1, sampai ini Khairul Fauzi, Arifatul Khairul Fauzi, Menteri Pemberdayaan 1,0, Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan 1,0, Brian Yuliarto ini ya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 1,0. Ya. Iya. Ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga. Di sini pengadilan ini ya yang cukup percaya Bayu ya. Yang ini loh 73 sangat percaya 00, kemudian mana polisi? Ada 61 rendah gini ya. Menurun karena mungkin kemarin ada beberapa isu yang tertinggi pengadilan sama aja kejaksaan gitu ya. Pengadilan yang tertinggi. Ada Dewan Perwakilan 58 agak rendah kan dihantam kemarin isu tuh. Seperti itu. Kejaksaan Agung 71. Ini Kejaksaan Agung. Pengadilan dengan Kejaksaan Agung ini kan ketemu ya, nyambung ini. Itu Mi. Iya, itu 71 ini. TNI juga cukup dipercaya. 69. Dengan 26. Jadi TNI ini lagi sekarang TNI ini lagi disuka masyarakat sekarang TNI ini. Polisi lagi agak menurun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Mungkin gara-gara kasus demo kemarin. Seperti itu. Dan ditambah lagi isu bahwa akan ada reformasi kan. Artinya kan begini, ketika bahasa reformasi itu viral, berarti kan ada persoalan. Sesuatu yang mau direformasi itu kan pasti ada persoalan tuh. Seperti itu, iya. Sampai di situ ini, jangan bikin kesimpulan umum ini. Tidak perbaikan kan tadi urutan keempat. Seperti itu, ya. Ini berdasarkan grafik, kategori sedang mendominasi persen. Jangan mini karena kan ini kan kesimpulan kami dalam memaparkan itu seperti itu. Nanti Pak ini dibagi satu-satu. Iya, siap. Jadi mungkin sampai ke sini saja. Yang jelaskan teman-teman kan sudah bisa menafsirkan semua berdasarkan grafik-grafiknya semua dalam membuat pemberitaannya seperti itu. Mungkin sampai di sini dan kita mungkin bisa berdiskusi kalau ada teman-teman yang mau mendiskusikan beberapa hal terkait hasil temuan dari PTIP. Bagaimana Pak Ketua?
Kalau misalnya ada yang mau dipertajam teman-teman, iya. Live ki. Iya. Siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil saya mic, dulu mic deh. Aja ya. Iya. Saya mau video masalahnya. Jangan. Bisa disebutkan medianya Dinda ya? Saya Sarul dari Detikcom. Iya, dari Detik ya, siap. Terkait hal pertama mungkin yang harus dijelaskan tadi mungkin terlewat terkait legalitas PTIP sendiri. Oh iya. Ini kan survei nasional menyangkut presidensial sehingga sangat penting publik tahu lembaga survei ini sebenarnya apakah kredibel atau seperti apa statusnya. Kemudian apakah PTIP termasuk dalam anggota Persepi atau Aropika atau dan sejenisnya yang mengatur soal etika dan perilaku lembaga survei. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, saya lihat tadi tidak ada sama sekali disinggung soal wakil presiden Gibran. Oh iya. Tentu dalam perjalanannya Prabowo dalam setahun bersama Gibran. Iya. Terima kasih, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab di. Jadi kalau kami ini kan berpusat di Makassar. Kami berpusat di Makassar. Jadi saya tidak tahu apakah label lembaga nasional itu harus di Jakarta kah? Karena kan ini kan jadi perdebatan juga. Apakah lembaga itu baru layak disebut sebagai sebuah lembaga nasional kalau di Jakarta berkantor? Karena kan banyak juga yang mengatakan kalau begitu kasihan orang yang tidak memiliki waktu dan kesempatan berkantor di Jakarta. Maka biarlah publik yang menilai, yang jelas kami berkantor di Makassar. Kalau di Persepi kami belum bergabung, baru rencana mau bergabung. Karena memang selama ini garapan kami itu lebih fokus ke Sulawesi dan Indonesia Timur. Yang kita garap selama ini kan baru Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Belum pernah menggarap Pulau Jawa. Nah, memang kita kan step by step ya. Ini tujuannya kita sudah mau mengarah ke nasional, dan semoga ini momentumnya menuju 2029 kita sudah bisa berkiprah secara nasional secara utuh. Tetapi kita dalam melakukan pengawasan politik nasional itu sudah dari awal kita terlibat dalam pengawasan itu, tetapi kami tidak berani menyebut diri kami sebagai lembaga nasional karena belum berkiprah di Jakarta. Karena kan rata-rata orang mengatakan lembaga nasional itu ketika di Jakarta berkantor. Nah, seperti itu. Jadi, ya biarlah publik yang menilai apakah kita berkantor di Makassar, kita dianggap lokal atau seperti apa ya. Itu kan haknya publik untuk menilai. Seperti itu barangkali. Dan terkait Gibran, memang dalam 1 tahun terakhir ini kita paketkan. Jadi sebenarnya penelitian kita ini paket antara Prabowo Gibran. Kenapa kita belum pisahkan? Kami tidak mau terlalu cepat membangun opini bahwa ada kemungkinan mereka akan beradu kinerja seperti itu. Dan itu yang kami hindari di publik sementara, karena mereka ini kan baru 1 tahun pemerintahannya. Dan rata-rata saya lihat teman-teman di rilisnya itu belum fokus membahas masalah Gibran. Karena 1 tahun terakhir ini masih dipaketkan Prabowo Gibran. Makanya kita biasa menyebut Prabowo Gibran. Seperti itu. Karena biasanya itu baru P-seksi dinilai kedua-duanya ketika sudah 2-3 tahun. Karena kenapa rata-rata lembaga itu memisahkan penelitiannya antara presiden dan wakil? Karena kan yang diukur itu adalah potensi pisahnya. Karena kan kinerja itu berkaitan dengan politik 2029 nanti. Jadi kenapa lembaga itu awal-awal biasanya belum memisahkan antara presiden dengan wakil? Karena menurut kami masih terlalu dini untuk kita mau membanding-bandingkan kinerja presiden dan wakil, sementara mereka baru start memulai pemerintahan. 1 tahun itu menurut saya mereka baru memulai. Biasanya pemerintahan itu masuk pada fase serius itu di tahun kedua. Nah, seperti itu. Jadi mungkin pada tahun depan
kita sudah bisa memisahkan kinerja antara presiden dengan wakil presiden karena sudah masuk pada fase ke 2 tahun. Begitu barangkali jawabannya, Dinda. Ya, seperti itu. Kemudian IP itu PT. PT kan kita tahu toh? Ya, PT sama dengan PT LSI. Kan ada juga itu lembaga, kan ada juga lembaga penelitian namanya izin danunya tuh izin usahanya kan lembaga tuh. Kalau kita PT, PT kita kayak perusahaan tuh, perusahaan riset. Nah, seperti itu. Jadi dan rata-rata lembaga survei itu PT. Kebanyakan lembaga survei itu yang misalnya PT Indikator, PT LSI, itu rata-rata itu PT. Seperti itu. Yang biasanya itu menggunakan lembaga itu yang memang tidak konsen di survei politik. Biasanya dia yang survei-survei kemasyarakatan dan lain-lain. Nah, itu yang biasa yang menggunakan izin lembaga. Tapi kalau dia masuk ke level survei politik, konsultan politik, pasti PT rata-rata itu. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Iya. Tadi kan surveinya dilakukan di seluruh provinsi. Iya. Nah, apakah ini murni dilakukan oleh PTIP atau menggandeng misalnya lembaga lain misalnya? Karena kalau sendiri kan berarti cukup luas area kerjanya. Iya. Memang menggandeng lembaga tertentu Pak Giri? Ya, kami sampaikan kami punya mitra di Jakarta. Dan memang rata-rata itu survei nasional bagi lembaga yang belum kuat infrastrukturnya secara nasional biasanya bermitra. Jujur kami punya mitra di Jakarta, tetapi kan itu internal kami. Saya pikir publik tidak perlu tahu kita bermitra dengan siapa, itu internal kami. Tetapi kami punya mitra di Jakarta dan kami sangat menjaga kerahasiaan data kami terkait kemitraan kami seperti itu. Karena berbicara data itu kan menjadi konsumsi internal kami kan, seperti itu. Nanti setelah dipublikasi baru menjadi konsumsi publik seperti itu. Iya, ada yang lain? Siapa dia? Iya, siap. Kalau kita lihat ini dari menteri, Iya. masuk ke menteri, mumpung ada 3 orang sulsel di situ. Nah, kalau dilihat dari kinerja menteri tadi ini, Iya. lihat Pak Amran, kemudian yang kedua Pak Sapri, ada juga Pak Nasruddin Umar. Apa yang membuat mereka atau apa indikatornya sehingga mereka masuk sebagai menteri berkinerja terbaik di Indonesia? Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat kan kerja-kerja yang kita lihat justru yang meskipun banyak masalah adalah di BGN yang paling terasa, karena hampir semua orang rasakan, khusus untuk anak-anak SMA. Nah, sejauh mana? Kemudian yang kedua, profil di pendidikannya. Saya belum dapat survei, mungkin sebentar lihat. Bagaimana cara penentuan sampel untuk profil-profil pendidikan itu? Apakah secara acak atau memang ditentukan oleh IP sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, jadi saya mulai dari pertanyaan kedua. Karena kita menggunakan metodologi multi-stage random sampling, maka ilmu penelitian inilah yang menentukan. Jadi cara penelitiannya itu seperti ini. Desa, kan ini kan tetap pasti ada desa yang jadi sasaran sampel kan? Desa yang misalnya menjadi sasaran sampel itu yang diambil dulu nama-nama yang ada di desa itu, kemudian itu diacak. Bukan kita jadi ilmu pengetahuan yang mengacak itu nama. Misalnya kan di desa itu ada 10 responden. Maka penelitianlah yang mengatur dari misalnya anggaplah di situ ada 5.000 nama kan. Dari 5.000 itu bukan kita yang menentukan. Tapi itu akan teracak sendiri berdasarkan metodologi. Ada memang sistem KISS grid namanya dalam penelitian. Jadi ketika kita sudah KISS grid dipertemukan garis ke bawah, oh ternyata currency 7 yang jadi responden.
rumahnya misalnya, itu pun di rumahnya ya, di rumahnya pun itu dikiskrit lagi. Apakah dia atau anaknya, kan misalnya kalau di rumahnya dia 3 orang laki-laki toh. Nah sementara sasaran responden laki-laki di rumahnya. Belum tentu beliau. Karena yang menentukan nanti penelitian lagi apakah yang kena currency desit junah atau anaknya. Bukan kita yang menentukan. Jadi murni 100% adalah metodologi yang menentukan responden. Jadi pendidikan itu bukan kita menentukan. Beda kalau cluster sampling. Kalau cluster sampling itu kan ada kemarin riset cluster sampling yang beredar. Dia memang paparkan bahwa dia mengambil itu sarjana, ya kan, mahasiswa, itu cluster sampling namanya. Berarti kan lembaga yang tentukan. Dan sampelnya biasanya rendah, kalau cluster biasa 400 sampai 450. Tapi kalau multi-stage random sampling itu dengan penelitian nasional paling rendah 1.200. Tidak ada yang berani mengambil sampel di bawah 1.200 kalau bertaraf nasional. Karena sebenarnya memang standar survei nasional itu 1.200 dan yang paling enak itu, paling stabil itu data kalau di 1.200, 1.220. Makanya bagi semua lembaga survei, kalau di survei-survei politik, rata-rata itu 1.200, 1.220, begitu itu. Karena begitu standarnya memang. Sebenarnya itu error itu kenapa tinggi dalam penelitian, biasanya itu peneliti yang banyak yang keliru, sehingga error itu banyak muncul. Kalau seandainya itu peneliti bisa betul-betul konsisten, maka error itu bisa lebih diperkecil. Makanya itulah keajaibannya Tuhan yang menurunkan ilmu pengetahuan di muka bumi. Seperti itu. Bayangkan itu 200 juta ini dengan 1.200 orang yang wakili. Tapi kita lihat hasilnya selama ini lembaga survei tuh jarang sekali jauh dari hasil penelitiannya tuh. Padahal 1.200 ini sampel. Tapi dia bisa pastikan Prabowo unggul dengan angka 57%, 58% waktu di Pilpres tuh. Nah itulah, kalau ilmu Tuhan yang digunakan pasti hasilnya juga nyata kan seperti itu. Beda kalau asumsi, ya kalau asumsi kan seperti itu. Berarti kan maunya kalau asumsi seperti itu. Nah, seperti itu barangkali. Apa yang belum kujawab itu? Sudah Mi? Indikatornya tadi. Indikator Pak Amran, ini kenapa tertinggi yang 3 Oke, ya. Jadi begini. Menteri Pertanian ini kenapa tertinggi? Karena ada 2 indikator yang menurut penelitian kita didapatkan. Pertama, isu tentang pemberantasan mafia pangan itu yang paling mengangkat namanya Pak Amran. Jadi itu yang menjadi pembicaraan publik. Dia dianggap menteri yang serius ingin memberantas mafia pangan. Karena kan selama ini Kementerian Pertanian itu yang dianggap persoalan itu adalah mafia. Misalnya bagaimana pupuk itu dipermainkan. Mulai dari harga, penyaluran, dan itu kan mafia semua yang bermain. Nah, Amran Sulaiman ini sebagai Menteri Pertanian dengan belak-belakan mengangkat isu pemberantasan mafia pangan. Itu yang pertama yang mengangkat itu. Yang kedua, memang programnya Pak Prabowo, nawacitanya yang ingin menjadikan Indonesia swasembada pangan, membuat perhatiannya terhadap pertanian ini sangat tinggi. Jadi kan dia terbantu juga dengan Pak Prabowo ini. Makanya tadi saya sampaikan Pak Prabowo dalam kurun waktu 10 bulan terakhir ini yang paling banyak dia bicarakan itu di publik itu adalah pertanian dengan pertahanan. Yang paling banyak dengan urusan luar negeri kan karena ada Palestina. Itu yang paling sering dibicarakan Prabowo dalam pidato-pidatonya seperti itu. Bahwa kita akan swasembada pangan. Jadi Menteri Pertanian ini terbantu juga dengan semangat Pak Presiden ini yang betul-betul memfokusi pertanian. Ditambah Pak Amran memang dengan isu pemberantasan mafia pangan ini yang membuat mengangkat namanya. Karena orang percaya bahwa dia serius untuk itu, untuk memberantas mafia pangan itu. Dan ini selama ini kan banyak Menteri Pertanian tapi tidak berani secara terbuka melakukan penyampaian belak-belakan akan memberantas mafia pangan. Misalnya kalau kita contoh Pak Sahrul ya. Pak Sahrul selama jadi menteri jarang sekali kita mendengar bahwa kita akan memberantas mafia pangan. Seperti itu. Kalau Pak Amran kan dalam setiap pidato-pidatonya di mana-mana kan itu yang paling sering dia dengungkan. Selain modernisasi kan, alutsista pertanian tuh, seperti itu. Nah itu sektor Alsinta ya, Alsinta seperti itu pertanian. Kemudian pertahanan itu tadi karena Pak Prabowo kita tahu masapnya adalah masap pertahanan sebagai militer. Isu-isu yang selama ini beredar di publik itu bahwa Indonesia ini akan digenjot untuk bisa masuk 10 besar sebagai negara terkuat secara militer
di dunia, ditambah isu tentang pembelian kapal induk yang dari Italia ini trending topik ini 2 bulan terakhir di YouTube. Bagaimana kegembiraan publik terhadap isu bahwa Indonesia akan memiliki kapal induk. Ditambah lagi masuknya lagi alat-alat baru dari Turki. Nah, isu-isu seperti ini yang sangat membantu Menteri Pertahanan. Jadi khusus Menteri Pertahanan dengan Menteri Pertanian dengan Menteri Luar Negeri ini, bahasa-bahasa Pak Presiden yang sering membahas 3 sektor ini yang membantu mereka. Itu sangat membantu mereka karena otomatis akan tergiring perhatian publik kepada 3 sektor ini. Nah, ada kan sektor keempat yang sering dibahas masalah makan gratis. Cuma kan mungkin karena pelaksanaannya yang belum terlalu maksimal sehingga menteri yang terkait dengan itu belum terlalu nampak dalam penelitian karena mungkin belum terlalu maksimal ya pelaksanaan makan gratis itu. Nah, ini 4 yang paling sering dia bahasakan ini dalam banyak pidato-pidato politiknya di luar bahasa politik seperti itu ya, yang berbicara dengan kinerjanya. Begitu barangkali. Ustaz, ada lagi Ustaz? Ya, Ustaz. Nama. Iya. Saya bertanya. Pak Ketua aku, enggak Ji? Antara, silakan. Pak Ketua aku. Satu lagi. Iya, silakan. Baik, langsung saja. Dalam proses pengambilan data, ini dilakukan tatap muka atau by phone, kan biasa juga ada Tatap muka. tatap muka. Iya, menggunakan kuesioner. Kuesioner tatap Iya, muka. iya, menggunakan kuesioner tatap muka. Iya. Iya. Kemudian selanjutnya baru-baru ini ada juga lembaga survei yang merilis hasil serupa. Iya. Tidak jauh berbeda dengan waktunya, Iya. waktunya. Cuma ada perbedaan mendasar soal menteri yang paling dikenal. Kalau tidak salah tadi adalah AHY. Kira-kira di mana letak? Ini nggak sama-sama melakukan survei. Justru lembaga survei ini berbahaya, yang nomor urut 1, kemudian Bahlil, lalu Syafri Samsudin. Agak Iya. berbeda tadi dengan Iya. hasil yang dihasilkan oleh IP. Sementara waktu tidak jauh beda, sama juga judulnya dengan ini refleksi 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Iya. Kemudian kenapa bisa beda hasilnya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Inilah sebenarnya yang menjadi problem di dunia penelitian kita selama ini. Contoh di survei-survei Pilpres ya. Kita sering menyaksikan itu survei Pilpres, ada yang mengunggulkan Prabowo, ada yang mengunggulkan Anies, ada yang mengunggulkan Ganjar. Kan misalnya kan kemarin. Nah, kita tidak berani mengatakan apakah lembaga lain itu betul-betul melakukan survei atau tidak, karena kan tidak etis kita berbicara begitu. Dan sangat tidak etis dan tidak beretika. Jadi, pertama saya mau tanya, kira-kira persen-persen dia dengan kami, di mana letak perbedaannya? Kalau misalnya dia juga angkanya tidak beda dengan kami, misalnya 4%. Makanya saya ulangi tadi, margin of error penelitian ini 3%. Kalau margin of error 3% itu, yang 4% itu bisa turun, juga bisa naik. Karena margin of error itu sifatnya plus dan minus. Jadi kalau misalnya Amran Sulaiman misalnya 4,8. Kalau ternyata dia kena minus, bisa saja dia hanya 3%. Kalau dia kena minus ya. Tapi kalau dia kena plus, bisa 4,8 itu naik menjadi 5, menjadi 6. Begitupun yang tadinya cuma 1,6, tapi kalau dia kena plus, anggaplah dia dapat plus 1,5%, kan bisa menjadi 3. Jadi kenapa penelitian itu selalu ada namanya margin of error? Karena memang hasil survei itu pasti akan mengalami namanya plus, pasti akan mengalami minus. Makanya kan rata-rata itu lembaga survei paling tinggi minusnya itu atau plus minusnya itu 5%. Itu rata-rata, tetapi kan tergantung sampel. Kalau sampel 1.200-an, rata-rata maksimal 3% margin of error-nya. Kalau saya hitung ini kan 2,9, sekian. Jadi kami genapkan menjadi 3%. Sebenarnya 2,9, hampir 3% ini hasil hitungan metodologinya. Jadi kami genapkan 3%.
Nah, seperti itu. Makanya kalau ada misalnya lembaga mengatakan Purbaya tertinggi, ya saya juga tidak tahu apa indikatornya. Kalau dia bilang Purbaya, karena kalau menurut saya Purbaya memang masuk juga 5 besar. Jadi kami juga tidak heran ketika misalnya ada lembaga mengatakan dia tertinggi. Kalaupun misalnya ada yang tadinya kalau urutan ke-10 di kami, kemudian di lembaganya dia mengatakan urutan kedua, ya sangat rasional juga karena bermain jadi margin of error kan seperti itu. Karena margin of errornya kan ada 3%. Iya, seperti itu barangkali, Dik. Iya. Oke, begitu barangkali. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, hasil rilis survei PTIP yang kami laksanakan pada hari ini tanggal 18 ya. Tanggal 18 hari Sabtu di Hotel Denpasar, Kota Makassar, yang dihadiri teman-teman media nasional dan teman-teman media Komisi F, Komunitas Media Politik Sulawesi Selatan. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.